bisa bertemu kembali dengan anak-anak semua di rumah. Gimana kabarnya anak-anak? Bunda berharap anak-anak semua dalam keadaan sehat dan tetap sukacita, walaupun kita beribadah masih secara online. Nah, anak-anak di rumah, hari ini ibadah pelayanan anak, hari Minggu, kita memperingati Hari Proklamasi yang jatuh tanggal 17 Agustus ya Bun? Iya benar Bunda Clara. Tahun ini kita memperingati yang keberapa Bun? Yang ke-77 Bunda. Iya, yang ke-77. Semoga semangat proklamasi juga membawa anak-anak untuk bersemangat impa ya Bun ya. Betul sekali Bunda Clara. Nah, liturgos hari ini akan dilayani oleh Bunda Tina, Bunda Clara, dan ada Kak Elo yang selalu menemani kita ya Bun. Bener Bun. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan beribadah. Ayo anak-anak berdiri dulu. Kemudian kita bersaat teduh dulu sebelum ibadahnya mulai. Mari kita bersaat teduh. Saat teduh selesai. Anak-anak, Bunda mengajak anak-anak semua untuk bernyanyi, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita menyanyi dari Kidung Ceria 115. Angkat hati kegemaran. Kita pakai gaya ya Bun ya, pakai gerakan biar tambah semangat. Angkat hati kegemaran untuk hormat Tuhanmu. Junjung tinggi kebenaran, sumber suci hidupmu. Sebelum kita mulai, anak-anak, kita akan berdoa dulu untuk memulai ibadah kita. Mari anak-anak kita berdoa, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, pada saat ini kami anak-anak-Mu akan berada dalam ibadah Minggu Pelayanan Anak. Kiranya ibadah ini boleh jadi hanya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan berkati ibadah ini dari awal sampai akhir, dengan bimbingan-Mu, sehingga boleh berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Amin. Anak-anak yang diberkati Tuhan, sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita akan memuji sebuah lagu dari Kidung Ceria 139, Alkitab Mengisahkan. Kita masuk dalam berita firman Tuhan. Anak-anak, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa dulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan Tuhan dari ibadah awal kami ini. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berkati kami dengan pikiran dan hati yang bersih, agar kami bisa menerima ajaran-Mu. Urapi kakak dan bunda layan yang bertugas dalam menyampaikan firman-Mu, agar boleh seturut dengan kehendak-Mu Bapa. Dan kami boleh lakukan ajaran-Mu di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Halo anak-anak terkasih, apa kabar kalian hari ini? Bunda senang sekali kembali bertemu dengan anak-anak walaupun masih lewat video streaming. Nah anak-anak, hari ini pembacaan firman Tuhan terambil dari kitab 1 Timotius, pasalnya yang pertama, ayat 12 sampai dengan 17, yang akan dibacakan oleh teman kita dari Ranting Nazaret, Brian Litai. Pembacaan kita hari ini terambil dari 1 Timotius 1 ayat 12 sampai 17 yang menceritakan demikian. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus, Tuhan kita. Karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya
karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja zaman yang Allah yang kekal, yang tidak nampak, yang esa. Amin. Anak-anak, Bunda, sebelum Bunda cerita, Bunda mau tanya nih sama kalian. Pernah nggak kalian diajak oleh papa atau mama jalan-jalan ke tempat yang jauh, atau ke tempat yang rame, atau ke tempat yang belum pernah kalian datangi atau kunjungi? Nah, biasanya kalau kalian dibawa ke tempat asing atau tempat-tempat rame atau tempat yang jauh, itu pasti papa atau mama akan menggandeng kalian. Bener nggak? Pasti ya. Nah, kenapa kok mama atau papa menggandeng tangan kalian? Karena mama sama papa nggak mau kalian sampai tersesat, salah jalan, lalu hilang. Nah, papa sama mama kan sangat mengasihi kalian sehingga selalu melindungi kalian. Sehingga papa dan mama selalu menuntun kalian tidak melepaskan tangan kalian. Nah, ketika kalian juga memegang tangan papa dan mama, tidak melepaskan tangan papa dan mama, maka kalian akan tetap aman dan tidak tersesat. Nah, dalam bacaan kita hari ini, Paulus menulis surat untuk anak rohaninya yang sangat dikasihi, yaitu Timotius. Nah, Rasul Paulus melalui suratnya ini mengajarkan agar Timotius tetap taat dan setia dalam memberitakan Injil Tuhan Yesus Kristus. Dalam surat ini, Paulus menulis ungkapan syukurnya atas kasih karunia Tuhan. Nah, kenapa kok Paulus menulis ungkapan syukurnya? Karena apa ya? Karena Tuhan Yesus sudah menganugerahkan keselamatan yang luar biasa untuk Paulus. Nah, seperti kita ketahui bersama, sebelum Paulus bertobat, dulu Paulus itu adalah seorang yang bernama Saulus, yang terkenal sangat kejam dan suka menangkap orang-orang Kristen, pengikut-pengikut Kristus. Bahkan bukan hanya ditangkap, Paulus juga menganiaya mereka, mencaci maki mereka. Wah, pokoknya yang jahat-jahat, yang kejam-kejam itu dilakukan oleh Saulus. Dan ini tentunya sangat menyakiti hati para pengikut Kristus dan tentunya sangat menyakiti hati Tuhan. Nah, apa yang dilakukan oleh Saulus ini tentunya sangat menyakiti hati para pengikut Kristus dan tentunya menyakiti hati Tuhan. Kalau kita ditanya ini, kira-kira Saulus yang melakukan hal-hal seperti itu berdosa apa enggak ya? Wah, pasti jawaban kita dosa dong, tentu aja dosa dong. Bener enggak? Nah, tapi perlu kita ketahui juga adik-adik, bahwa ketika Saulus melakukan itu, Saulus masih hidup di luar iman. Yaitu Saulus tidak mengetahui bahwa apa yang dia lakukan itu adalah hal yang jahat. Dengan pengetahuan yang tidak benar, Saulus ketika itu beranggapan bahwa ketika dia melakukan penganiayaan dan menangkap serta menghujat pengikut Tuhan Yesus, maka dia sudah melakukan bakti kepada Allah yang dikasihinya. Dan tentu saja
ini adalah kesalahan dan dosa yang sangat besar. Namun luar biasanya, kasih Allah dalam Tuhan Yesus Kristus telah membawa Saulus mengalami pengampunan. Nah, adik-adik, untuk perbuatan-perbuatan jahat seperti Saulus inilah Tuhan Yesus itu berdoa ketika di kayu salib agar Bapa di sorga mengampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Sehingga orang-orang yang jahat, yang menganiaya, yang menghujat pengikut Kristus seperti apa yang dilakukan oleh Saulus ini akan beroleh kasih karunia dan pengampunan dari Tuhan. Nah, mengingat semua ini, berdasarkan semua ini, Saulus kemudian mengganti namanya menjadi Paulus, sangat bersyukur kepada Tuhan. Paulus bersyukur karena Tuhan sudah mengeluarkan Paulus dari kehidupan yang gelap. Bahkan bukan hanya menyelamatkan Paulus, Tuhan juga mempercayakan tugas pelayanan kepada Paulus. Dia orang yang berdosa, yang tadinya begitu jahat, begitu keji terhadap orang-orang Kristen, menerima pengampunan dan kasih karunia. Bahkan dipercayakan untuk melakukan pelayanan pemberitaan Injil. Ini adalah karunia yang luar biasa yang tidak akan bisa dibeli dengan uang. Nah, bagaimana dengan adik-adik saat ini? Hidup yang kita miliki saat ini, semua hal-hal yang kita miliki saat ini adalah anugerah Tuhan buat adik-adik semua. Orang tua yang kita miliki, saudara, kakak, adik, semua kesempatan yang kita miliki, kesempatan untuk sekolah, untuk bermain bersama teman, bahkan kesempatan untuk beribadah. Itu semua adalah anugerah yang diberikan Tuhan bagi kita. Karena itu adik-adik harus bersyukur atas semuanya itu. Dengan cara apa kita bersyukur? Kita bisa bersyukur dengan hidup yang jujur. Sekarang ini kan lagi ajaran baru ya, lagi tahun ajaran baru ya. Nah, kalau tahun ajaran baru biasanya banyak keperluan sekolah yang harus dibeli. Entah itu buku, LKS, seragam, alat tulis, atau mengerjakan tugas-tugas sekolah dan lain-lain yang memerlukan uang. Nah, adik-adik harus jujur sama papa dan mama. Kalau beli buku 10.000 ya bilang 10.000. Jangan bilang 15.000 atau 20.000. Adik-adik harus belajar disiplin dari adik-adik masih kecil. Dengan begitu nanti ketika adik-adik besar dan dewasa, adik-adik sudah memiliki mental yang kuat. Sehingga apa? Sehingga ketika ada godaan, apapun ketika adik-adik dewasa nanti, adik-adik tidak akan melakukan hal-hal yang jahat. Contohnya seperti korupsi. Nah, ketika adik-adik disiplin, adik-adik dengan kesetiaan adik-adik dan ketaatan adik-adik, semua itu akan menjadi berkat bagi bangsa Indonesia. Jangan lupa Tuhan Yesus pernah berkata, setialah pada perkara-perkara kecil, sehingga kepadamu akan diberikan perkara-perkara yang besar. Nah, ketika adik-adik setia dengan perkara-perkara kecil, suatu saat nanti ketika adik dewasa pasti akan diberikan perkara-perkara yang besar oleh Tuhan dan adik-adik akan taat. Karena apa? Karena adik-adik sudah berlatih dari kecil untuk selalu hidup jujur, untuk selalu taat dan setia. Nah, kita juga sebentar lagi akan memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia. Yang keberapa ya? Ya, ke-77 tahun. Nah, apa yang bisa kita lakukan sebagai ungkapan syukur atas kemerdekaan yang sudah kita peroleh? Nah, adik-adik, kita memang sudah merdeka. Tapi apakah kita benar-benar merdeka? Kalau adik-adik ini masih suka kumpul-kumpul atau buat grup untuk main game online, misalnya nih ya, misalnya main game online, kumpul sama temen, bikin grup, terus mainnya sampai lupa waktu, sampai ngabisin kuota, bahkan sampai ngabisin uang. Karena apa? Karena penasaran sehingga top up terus, ada promo di game ini, top up, nanti ada promo lain lagi, top up, akhirnya uangnya sampai habis.
Nah, ketika ada tugas penting yang harus dikirim atau bahan penting yang harus dibeli untuk melakukan tugas, untuk mengerjakan tugas sekolah, uangnya sudah habis. Nah, apakah itu yang namanya merdeka? Nah, sebagai ungkapan syukur kita atas anugerah kemerdekaan yang sudah diberikan Tuhan bagi bangsa Indonesia, mari kita lebih bijak dalam memanfaatkan kemajuan teknologi. Daripada melakukan hal-hal yang kurang bermanfaat, lebih baik HP-nya atau gadgetnya dipakai untuk belajar mencari tahu hal-hal baik apa sih yang dilakukan oleh anak-anak di negara maju misalnya. Nah, hal-hal baik itu, hal-hal baik yang mereka lakukan, yang bermanfaat bagi sesama, mari kita contoh. Nggak apa-apa kita mencontoh hal-hal yang baik, itu bagus. Misalnya kalian punya talenta di bidang musik, di bidang olahraga, di bidang akademis, ayo kembangkan. Semangat untuk menjadi yang terbaik, untuk menjadi juara misalnya, untuk berprestasi. Gunakan gadget kita untuk belajar hal-hal seperti itu. Nah, jangan lupa ketika nanti kalian sudah berprestasi, sudah menjadi yang terbaik, jangan lupa harus selalu rendah hati. Nah, sama seperti Paulus yang sudah melakukan pelayanan yang luar biasa dalam memberitakan Injil, tapi tidak sombong, tidak tinggi hati. Dia tetap rendah hati, tetap tidak merasa bahwa dia menjadi orang hebat. Tapi Paulus justru merasa apa yang dia capai adalah anugerah dari Tuhan Yesus Kristus. Paulus tetap percaya dan sangat kagum dengan kasih Yesus Kristus. Dan Rasul Paulus tetap memegang teguh dan tidak melepaskan tangan Tuhan Yesus. Selalu memohon hikmat dan pertolongan dari Tuhan Yesus. Sehingga ketika Paulus melakukan itu, dia bukan hanya tidak tersesat, tapi juga menjadi sangat kuat ketika menghadapi cobaan, ketika menghadapi semua tantangan. Nah, melalui suratnya ini juga Rasul Paulus ingin agar Timotius, anak rohaninya itu, juga tetap memegang tangan Tuhan Yesus, agar menjadi kuat ketika memimpin gereja Tuhan. Nah, tentu saja hal ini juga berlaku bagi bunda dan juga adik-adik semua. Mari kita selalu memegang tangan Tuhan, meminta pertolongan Tuhan, agar kita tetap kuat sekalipun harus menghadapi berbagai tantangan dan godaan. Nah, seperti kita ketahui adik-adik, di Indonesia ini juga banyak tantangan dan godaan yang bisa membuat kita tidak percaya lagi pada Tuhan dan membuat kita melakukan hal-hal yang jahat di mata Tuhan. Misalnya apa? Misalnya kita dibenci oleh orang-orang yang berbeda suku atau berbeda agama atau berbeda golongan, lalu kita dijauhi, bahkan kita diancam sehingga kita menjadi takut, lalu kita berpaling dari Tuhan. Kita menjadi takut dijauhi oleh teman-teman karena nggak mau ikut-ikutan teman yang berbuat nggak benar, kita takut dijauhi, akhirnya kita jadi ikut-ikutan teman yang berbuat nggak baik. Nah, hari ini firman Tuhan mau mengingatkan kita, jika kita selalu memegang tangan Tuhan, maka kita tidak akan tersesat dan selalu kuat untuk menjadi anak yang rajin, anak yang jujur, yang selalu mengasihi sesama kita dan selalu belajar mengampuni. Sehingga di dalam Kristus Yesus, kita bisa tetap menjadi berkat bagi bangsa Indonesia. Karena itu bagaimana caranya supaya kita tetap bisa melakukan hal itu? Tetap rajin berdoa, tetap rajin beribadah. Ingat selalu IMPA, walaupun IMPA-nya masih online, kuotanya jangan hanya dipakai main game online, tapi juga harus dipakai untuk IMPA. Tetap rajin membaca Alkitab. Kita doakan pemimpin-pemimpin negara kita. Kita doakan teman-teman kita, papa mama kita. Kita doakan agar bangsa Indonesia menjadi bangsa yang kuat. Dan kita selalu minta pertolongan Tuhan agar kita tetap kuat walaupun cobaan apapun yang kita alami. Nah, adik-adik, bunda ada aktivitas. Nah, adik-adik, coba adik-adik siapkan box seperti ini. Adik-adik bisa membuat dengan kreasi yang lebih bagus
dari karton bekas, kemudian dihias dengan kertas kado. Lalu adik-adik buat juga potongan-potongan kecil berbentuk hati seperti ini. Nah, nanti potongan-potongan hati ini adik-adik tulis perbuatan baik apa aja sih yang sudah adik-adik lakukan hari ini. Adik tulis, lalu masukkan ke dalam box ini. Setiap perbuatan baik yang adik-adik lakukan ditulis di sini, dimasukkan ke dalam box. Lalu kita lihat berapa banyak sih perbuatan baik yang sudah kalian lakukan selama 1 minggu ini. Nanti hari minggu depan adik-adik buka, ada berapa banyak hati yang masuk ke dalam box ini. Nah, ulangi terus setiap minggunya agar adik-adik lebih semangat lagi untuk melakukan hal-hal yang baik. Nah, adik-adik, demikian cerita Bunda hari ini. Ayo kita tetap menjadi anak-anak Tuhan yang tetap setia, yang tetap taat, yang tetap mendisiplinkan diri sejak kecil supaya kita dikuatkan dan menjadi berkat bagi bangsa Indonesia. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Nah, anak-anak di rumah, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh kakak Bunda. Semua mengikuti anak-anak di rumah? Bunda percaya anak-anak pasti semua bersuka cita. Apalagi anak-anak sebagai anak Indonesia nih Bun. Iya benar. Kita harus suka cita ya Bun ya. Harus Bun. Walaupun kondisi sekarang kita masih menjalani masa COVID. Iya. Tetapi kita tetap harus bersuka cita dan semangat ya Bun. Dan satu lagi Bun, berjaga-jaga Bun. Oh, biar nggak kena iya, COVID. Biar kena COVID. Oke. Baik anak-anak, merespon firman Tuhan, mari kita memuji nama Tuhan dengan menyanyi dari Kidung Ceria 271, Cinta Akan Yesus. Tiba saatnya kita akan masuk dalam doa syafaat yang akan dibawakan oleh Bunda Clara. Mari kita satu dalam doa ya Bun. Iya, anak-anak lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur dan berterima kasih. Tuhan sudah melawat anak-anak di rumah dengan kebenaran firman-Mu. Berkati anak-anak semua, teristimewa anak-anak yang saat ini sedang mengikuti pelajaran di sekolah. Tuhan berikan mereka kepandaian, kepintaran. Di masa-masa pandemi ini, Tuhan juga mau menjaga, melindungi anak-anak kami, sehingga mereka semua boleh memperoleh kesehatan. Berkati juga orang tua, anak layan kami, Tuhan tetap melindungi, menjaga, dan memberikan berkat-berkat-Mu yang berlimpah. Bapa dalam surga, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Dalam kondisi saat ini yang masih dalam masa-masa pandemi, Tuhan tolong berkati seluruh aparatur negara. Biarkan mereka bisa mengambil keputusan yang tepat dalam menjalani roda pemerintahan. Kami berdoa untuk seluruh kakak bunda layan, baik yang melayani maupun yang ada di rumah. Dengan segala program-program kerja yang akan kami jalani ya Bapa, biarlah Tuhan memberkati. Sehingga apa yang kami perbuat semua untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Bapa di dalam surga, inilah doa dan syafaat kami. Tuhan berkati, Tuhan sempurnakan. Doa ini kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan
anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita memberikan persembahan kita sebagai tanda syukur kita kepada Tuhan dan memuji Tuhan dengan Kidung Ceria 366, betapa kita tidak bersyukur. Kita sudah memberikan persembahan. Bagi anak-anak yang akan memberikan persembahan bisa minta tolong papa mamanya untuk dibawa ke gereja. Tuhan Yesus memberkati persembahan anak-anak semua. Anak-anak, untuk mengakhiri ibadah kita, mari kita berdiri dan memuji Tuhan dari Kidung Ceria 370, berbakti. Ibadah ini, mari Bunda mengajak anak-anak untuk berdoa. Kita akan minta berkat Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk segala kebaikan-Mu, sehingga saat ini kami sudah boleh menyelesaikan rangkaian ibadah kami. Tuhan memberkati anak-anak kami semua dengan berkat-berkat-Mu ya Bapa, berkat kesehatan, kekuatan, sehingga anak-anak ini bisa menjalani kehidupan ini dengan sukacita. Berkati juga seluruh orang tua, berkati kakak bunda layan, dimanapun mereka berada. Tuhan tolong, berikan kami kemampuan, kesehatan, juga sukacita di dalam kami melayani. Terima kasih ya Tuhan, anugerah dan kasih setia-Mu boleh melingkupi kami semua. Ibadah kita sudah selesai, mari kita tutup dengan mengucapkan Immanuel. Bunda Clara sama Bunda Tina, hitung 1 sampai 3 ya. Oke Bunda. 1, 2, 3. Immanuel. Selamat hari Minggu anak-anak. Tetap semangat, tetap bersukacita. Tuhan Yesus memberkati. Merdeka. Ini